Gua ini ya bikin konten konspirasi itu basisnya perjuangan. Karena tahun 2020 itu kita ditipu oleh virus Dajjal. Itu kenapa gue super semangat banget tuh bikin konten konspirasi, terinspirasi dari Bos Darling. Cuman sekarang kenapa gue udah males? Karena udah gak ada perjuangannya. Karena ya emang sekarang udah gak pakai masker gitu loh. Jadi jangan heran kalau gue udah lemes. Karena konten gue itu semuanya basisnya perjuangan. Konten coli gue itu kan juga perjuangan basisnya. Basis perjuangan gimana biar bisa berhenti ngebokep. Konten HVM itu kan juga perjuangan. Perjuangan supaya gak ada cowok-cowok loyo. Semua konten gue itu basisnya perjuangan. Jadi jangan heran kalau gue itu kontennya berubah-ubah. Karena kalau perjuangannya sudah selesai, ya kontennya selesai. Gue gak ngincer views. Itu kenapa kebanyakan gue tinggalin pas lagi puncak-puncaknya itu. Gue gak ngincer AdSense jelas-jelas. Contoh di video HVM Red Pill Blue Pill, itu sengaja di akhirnya gue kasih lagu copyright. Gak ada AdSense-nya, boro-boro. Konten konspirasi itu mah semuanya dolar kuning. Kalaupun tiba-tiba ada iklannya, itu gara-gara setelah seminggu barulah dolar hijau. Udah keburu rugi, gak ada duitnya. Kalau kemarin gue bikin podcast, itu ceritanya gue sedang berusaha ingin menjadi seorang ekstrovert, yang mana ternyata gagal total. Gue emang gak bisa ngobrol, itu masalahnya. Gue ini introvert. Sejak dulu pun teman gue sedikit. Zaman SD dulu nih ya, tuh zaman kelas 6 tuh gue pindah dari SD Bekasi ke SD Jakarta. Itu gue dibully tuh sama 2 orang tuh. Gue inget tuh di kelas 6 tuh, namanya si Gilang sama si Rizky. Sekarang tuh kalau dia datang sama ketemu gue lagi nih ya, gue kencingin tuh 2 orang tuh. Ya mungkin karena gue memang jarang bergaul ya. Jadi gue ini memang tidak suka dengan penjilat. Itu kan gue omongin di video kemarin tuh. Karena ya emang gue itu enak banget dah pokoknya sama penjilat. Penjilat itu mukanya 2. Contoh tukang utang, banyak yang menjilat, nggak semuanya. Begitu mau minjem, mukanya baik, ngomongnya baik kayak Mahatma Gandhi. Begitu ditagih jadi Hitler. Di dunia bisnis juga banyak penjilat. Anak-anak papi yang nggak punya skill banyak ini di sekitar gue juga nih. Anak-anak papi, dungu gue sebutnya. Itu kan penjilat semua. Minta-minta proyek, tidak ada skill. Yang nggak punya skill ya. Kalau anak papi yang punya skill, ya monggo-monggo aja. Kalau ngomongin sosmed, gue itu paling tidak pernah main Instagram. Gue punya Instagram tapi gak pernah aktif. Kalau lu follow, gak pernah story, gak pernah ngepost. Kalaupun gue nge-repost orang yang mention gue, itu gara-gara dipaksa tuh. Kenapa? Karena gue males main Instagram. Gue tuh lebih demen TikTok sama YouTube. Kalau Instagram itu kan tempat buat pamer-pamer. Pamer temen, pamer apa tuh, pamer mobil, kayak pamer apa. Gue gak demen gitu-gituan. Bukan gak demen karena gue rendah hati, enggak juga. Karena gue gak suka penjilat, sesimpel itu aja udah. Contoh nih masalah bisnis. Gue bukan penjilat, gue kalau ngomong apa adanya. Ada vendor, ini vendor beli barang di Gamang November tahun lalu, janji bayar 2 bulan. Ternyata baru lunas 9 bulan kemudian setelah gua hina-hina. Ini vendor bukan vendor miskin, ini vendor kaya. Ini vendor mitra-mitranya. Mitra-mitranya itu merupakan brand-brand terkenal yang kalau gue sebutin lo pasti tahu semua. Brand-brand lokal mantep lah pokoknya mitra-mitranya. Tapi bayar utangnya susah. Padahal dia bilang duitnya miliaran. Bayar utang gak seberapa aja. Lama banget emang orang. Karena penjilat. Pas ketemu ngomongnya baik banget. Begitu ditagih ngilang, gak pernah bales. Ya gue itu sesuai yang gue omongin di HVM. I don't give a damn sama pendapat orang lain. Itu di grupnya gue maki-maki itu. Gue maki-maki dengan tidak sopan. Meskipun gue tahu kalau gue gak sopan akan dilaporkan ke teman-temannya yang punya brand-brand mantap, yang mungkin nanti gue tidak akan ditemani. Ya emang gue gak berteman juga, kenal doang. Ya kalau gue orangnya A ya A, B ya B. Gue gak peduli sama sopan santun. Yang gue peduli yang penting bener aja tuh orang. Kalau ngomong A ya A, B ya B. Karena percuma kalau anda sopan tapi anda bandit, buat apa gitu loh. Gak sopan itu bukan berarti so jagoan, gak ada hubungannya. Sopan pun juga gak ada hubungannya sama kebaikan. Gak ada hubungannya, karena sopan bandit bisa aja, gak sopan tapi jujur juga bisa aja. Contoh nih, bukannya gue promosi ya, contoh orang kayak Ahok. Itu orang kan gak sopan, gak ada sopan santunnya. Tapi yang bisa ngeberesin masalah gusur-gusuran, ya dia. Yang digusur itu gak dizolimin. Yang digusur itu bikin rumah di bantaran kali. Contoh di Kampung Melayu. Zaman dulu gue SMP, itu banjirnya segini gua, tinggi. Itu digusur, dipindahin ke rusun, selesai. Tapi kenapa selalu berantem kalau ada gusur-gusuran? Karena ada provokatornya. Ini gua nggak berpolitik, gua bilang gua pecinta Ahok, nggak juga. Gua sih ya bodo amat lah, siapa aja yang penting bener. Pokoknya kalau gue nih, simple intinya adalah ya A ya A, ya B ya B. Mau lu lebih tua, mau lu orang suci, mau lu apa. Kalau lu bandit ya bandit, kalau lu bener ya bener. Kalau salah ya salah. Kalau orang tinggal di bantaran kali gak ada suratnya, dia ngezolimin orang lain karena dia bikin banjir. Yang gak salah kalau digusur. Gua KTP Tebet. Di Tebet ada orang-orang bangsat yang rumahnya miliaran,
garasinya 2, mobilnya 4. 2 mobilnya lagi, Alphard sama Fortunernya yang gede-gede diparkir di pinggir jalan. Kurang bangsat apa itu orang kan? Ini orang-orang bangsat harus diberantas gitu loh. Nggak peduli apapun labelnya, mau doktor, mau profesor, mau dia apapun, kalau bangsat ya bangsat. Nah ini sekarang gue mau nyalek, ini sekarang perjuangan gue mau nyalek nih. Ini gue bocorin sedikit nih ya, meskipun belum resmi, meskipun belum ada partainya. Gue ini kalau bisa, kalau kesampean gue pengen nyalek nih buat tahun depan 2024 tuh ya, gue pengen masuk ke DPRD DKI tuh. Gue pengen masuk ke komisi, antara komisi B atau komisi D. Komisi B itu ngomongin perhubungan, ngomongin Disub tuh. Kalau komisi D itu pembangunan. Mungkin gue lebih suka komisi B kayaknya. Komisi B ini berhubungan sama Disub. Kenapa? Karena gue pengen gue punya nomor telepon Pak Disub, WhatsAppnya, biar gue bisa kontak langsung. Pak Disub, ada orang bangsat di Tebet misalnya, tolong diberantas apartnya, misal begitu tuh. Gue demen itu. Karena emang harus diberantas, dia zolim sama orang. Tapi kan bang, dia parkir depan rumahnya, bukan di depan rumah orang lain. Mau di depan rumah lo juga nih, gue kasih tahu lo, buka surat rumah lo. Depan rumah lo itu bukan punya lo. Depan rumah lo itu setelah pagar lo itu punya umum. Jangan pakai sembarangan. Mau lo profesor, mau lo doktor, mau segala macam, gue nggak peduli. Kita itu kebanyakan ya orang nggak enakan, orangnya maklum, dimaklumin lama-lama. Itu garasinya itu di pinggir jalan, ada atapnya lama-lama, banyak yang begitu orang bangsat itu. Dulu gue tinggal di gang, banyak yang pakai sembarangan, kesel gue juga. Susah masuk ngeluarin mobil, tau nggak? Apa gue yang zolim? Apa gue yang zolim karena gue bawa mobil? Ya enggak lah, itu kan jalan umum. Mau motor, bawa mobil, mau sepeda, parkirlah di parkiran lu sendiri. Lu tahu di tahun 2015 udah ada perdanya sebenarnya. Ini Perda DKI ini dikatakan bahwa orang tidak boleh parkir di jalan manapun tidak boleh, di gang depan rumahnya tidak boleh. Masalahnya mungkin di subnya kewalahan, mungkin kurang aparat atau gimana, atau mungkin nggak ada yang nyepuin karena di perumahan warga kan. Nah itu yang gue pengen. Gue bakal bentuk tim tuh kalau gue menang, karena kan gajinya ada tuh. Gaji gue nggak butuh gaji, gue bayar tuh orang tuh buat ngiterin Jakarta, foto-fotoin tuh yang parkir sembarangan di perumahan-perumahan tuh ya, biar pada mampus tuh, digerek semua. Nih info orang dalamnya ya, di sub ini memang sekarang lebih lemes, lebih jarang ngederek mobil. Kenapa? Karena memang aparatnya kurang. Infonya itu yang gue dengar. Ya kita dorong supaya ditambahin aparatnya. Betul nggak? Banyak yang digerek, banyak yang bayar denda, duitnya buat bayar di sub aja banyakin. Beli mobil digereknya, bayar di subnya. Info orang dalamnya lagi nih ya, kenapa susah ngegerek mobil? Karena di Jakarta poolnya mobil derek itu ada di Cawang. Jadi kalau misalnya di Pesanggerahan di ujung Jakarta tuh ada yang digerek mobil, itu mesti dibawa ke pool di Cawang, kan jauh. Jadi males tuh, kadang-kadang kena macet segala macem. Satu mobil itu bisa ngabisin setengah hari tuh kalau diderek tuh, kalau jauh tempatnya ya. Jadi ya bisa kita dorong kerjasama sama daerah-daerah sekitar nih, bikin pool bareng-bareng di perbatasan-perbatasan, supaya kalau diderek mobilnya enak. Yang diderek di Pesanggerahan, poolnya itu bisa nggak dibawa ke Tangsel aja, contoh kayak begitu. Biar nggak susah, biar lebih banyak yang bisa diderek. Nah itu kerjaan DPRD, bukan buat eksekusi, tapi buat ngawasin dan bikin peraturan. Cuman kan siapa yang mau ngasih caleg kayak gua? Janjinya ini kan nggak populis. Kalau mau populis mesti bawa beras, bawa sembako, kasih ke orang tuh biar pada kenyang. Kalau gua kan janjinya nggak populis. Gua nih kalau mau nyalek, kalau diterima sama partai, syaratnya cuma satu. Banyak sih. Yang pertama nih ya, gua nggak mau bayar. 0 rupiah gua nggak mau bayar. Yang kedua, jangan harap gua pasang baliho. Tidak mungkin, malu gua pasang baliho. Yang ketiga nih ya, jangan harap ada sebutir, jangan sekarung. Barang sebutir beras pun nggak bakal gua kasih ke orang. Barang sebutir gua nggak mau ngasih. Karena apa? Karena gua bukan penjilat. Gua nggak mau tiba-tiba gua ngasih beras, gua jadi orang baik, terus gua hilang. Jadi mendingan dari sekarang gua nggak sopan aja gitu kan. Yang keempat lagi nih syaratnya, gua hanya bersedia menjadi anggota partai, bukan kader. Artinya apa? Gua tidak akan mengamalkan ilmu-ilmu ideologi partai, karena ya ngapain amat. Yang gua amalkan hanyalah kompas moral pribadi gua aja. Apa? Salah ya salah, bener ya bener. Itu aja pokoknya. Ya partai-partai di Indonesia ini kan semua sama aja, nggak ada bedanya. Jadi yang ngapain jadi kader partai? Rugi. Gua nggak kebayang tuh ya, gua bawa beras sama minyak goreng tuh ngasih warga. Waduh, itu bukan gue banget itu. Justru gue pengen turun ke dapil, gue pengen bilang, Bu, Pak, Mas, Mbak, kalau gue menang hati-hati loh, gue teleponin di sub. nah ada nggak tuh yang mau terima gue? Apalagi di injury time kayak sekarang. Daftar caleg sementara udah keluar, yang tetap keluar November tanggal 3. Ada yang mau nampung nggak orang kayak gue? Yang nggak mau pakai modal dan janjinya nggak populis. Gimana?
Ada yang mau? Kontak gue mau. Partai manapun gue mau PDI, mau PKS, mau apalagi Demokrat, semua gue mau udah apa. Kenapa ya? Terpaksa aja karena kalau mau nyalek mesti pakai partai kan. Jadi partai manapun gue nggak peduli, gue mau aja.